Santo Yohanes adalah seorang nelayan di Galilea. Ia bersama dengan Santo Yakobus, saudaranya, dipanggil untuk menjadi Rasul Kristus. Yesus memberi julukan anak-anak guru kepada kedua putra Zebedeus ini. Santo Yohanes adalah rasul yang termuda. Ia amat dikasihi oleh Yesus, dan ia pun amat mengenali Yesus Sang Guru. Pada perjamuan malam terakhir, Yohanes duduk dekat dengan Yesus. Yohanes juga satu-satunya rasul yang tetap berada di kaki salib, sementara yang lain pergi. Hingga akhirnya, Yesus yang sedang sekarat menyerahkannya kepada ibunya. Sambil memandang Bunda Maria, ia berkata, "Inilah ibumu." Pada hari Paskah, pagi-pagi sekali, Maria Magdalena dan beberapa wanita membawa rempah-rempah menuju ke makam Yesus untuk meminyaki tubuhnya. Mereka kembali dengan berlari-lari kepada para rasul untuk menyampaikan suatu berita yang mengejutkan. Tubuh Yesus yang telah hilang dari makam. Petrus dan Yohanes pergi untuk menyelidiki hal itu. Yohanes tiba terlebih dahulu, tetapi ia menunggu Petrus untuk masuk ke dalam makam terlebih dahulu. Baru sesudahnya ia masuk dan melihat kain kafan yang telah tergulung rapi. Kemudian pada minggu itu juga, para murid sedang memancing di danau Tiberias tanpa hasil. Seseorang yang berdiri di pantai mengatakan kepada mereka untuk menebarkan jala mereka ke sisi lain perahu. Ketika mereka menarik jala mereka kembali, jala itu penuh dengan ikan besar. Yohanes mengenali siapa orang itu. Segera berseru kepada Petrus, "Itu Tuhan." Dengan turunnya Roh Kudus, para rasul penuh dengan keberanian baru. Setelah Yesus naik ke surga, Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang lumpuh dalam nama Yesus. Yohanes hidup hampir seabad lamanya. Ia sendiri tidak wafat sebagai martir, tetapi sungguh ia menempuh hidup yang penuh penderitaan. Ia mewartakan Injil dan menjadi uskup Efesus. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, ketika ia tidak lagi dapat berkhotbah, para muridnya akan membawanya kepada jemaat Kristiani. Pesan yang sederhana adalah, "Anak-anakku, kasihlah seseorang akan yang lain." Santo Yohanes wafat di Efesus sekitar tahun 100.